Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-38, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Ini kisah tentang membuat pelataran. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-9 yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita memang belajar tentang kemah ibadah yang dibuat oleh bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Ya, perjalanan yang cukup panjang tidak membuat mereka untuk tidak melakukan ibadah. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, contoh teladan yang menarik yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi walaupun mereka di dalam perjalanan ya menuju tujuannya yaitu ke tanah Kanaan, mereka tidak melupakan apa yang menjadi bagiannya ya. Jadi mereka tetap melakukan ibadah, mereka tetap datang kepada Tuhan walaupun ya mereka itu harus bongkar pasang ya, karena setiap tempat di mana mereka beristirahat hari Sabat misalnya, nah mereka akan berhenti begitu ya. Nah, ini satu contoh teladan yang menarik yang mengingatkan kita misalnya ya, kita berlibur, kita bertamasya, atau kita ada kegiatan keluar kota, keluar daerah, keluar pulau, ataupun keluar negeri yang mungkin berketepatan dengan hari Minggu begitu ya. Bukan berarti membuat kita terus jadi tidak beribadah. Ya, umat Israel pada saat itu walaupun mereka dalam perjalanan yang begitu berat dan sulitnya, mereka tetap beribadah dan tetap mengutamakan Tuhan. Nah, ini teladan yang pertama yang kita boleh lihat ya. Walaupun repot ya bongkar pasang. Saya pernah begitu ya di pelayanan di satu gereja yang memang harus bongkar pasang seperti ini ya. Selesai karena akan dipakai oleh ibadah yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara tentu sedikit repot, tetapi saya percaya orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan tidaklah demikian. Dia akan tetap bersuka cita mengerjakannya. Begitu juga yang kita yang berlibur atau mengadakan kegiatan misalnya ya yang tidak di tempat karena tugas dan lain sebagainya, kita tetap beribadah dan ini menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, pelajaran yang kedua yang saya dapat di sini adalah tentang penggunaan pembatas pada sekat ibadah. Dikatakan menggunakan kainnya lenan halus begitu. Kenapa menggunakan hal yang seperti ini? Yang pertama saya melihatnya dari bagian yang kedua ini adalah tipis sekali sih sebenarnya batas-batas itu begitu. Yang kedua ini adalah proses bongkar pasang yang mengingatkan ya kepada setiap kita, dulu perjanjian lama memang ada batasan-batasan wilayah ya. Area suci, area maha suci ya, maha kudus. Makanya ada satu lagu, ku masuk ruang maha kudus. Nah, itu ada memang ada area-area yang dibatasi begitu ya, yang tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa ke sana. Ada bagian-bagian tertentu yang hanya khusus untuk umat, ada bagian-bagian khusus yang ini untuk musafir begitu ya di dalam perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 sampai 20, sekat yang diberikan itu sekat yang sangat tipis. Ya, bahkan dikatakan dari kain lenan yang halus. Menunjukkan bahwa batas kita itu sebenarnya batas yang sangat tipis sekali. Ya, oleh sebab itu ini mengingatkan kita sebenarnya antara kita dengan bagian yang selanjutnya itu tidaklah sebagai penghalang yang membuat kita jadi tidak bisa datang begitu ya. Nah, bersyukur saat ini itu sudah tidak ada lagi sekat itu ya.
Karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Sehingga setiap kita itu boleh datang kapan saja gitu ya kepada Tuhan. Tidak ada lagi sekat-sekat pembatas ya. Yang membatasi itu Tuhan sudah selesaikan ya, termasuk dosa kita. Tuhan juga sudah selesaikan. Sehingga bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, kita itu boleh datang kepada Tuhan. Ya, kita sadar sebenarnya kita itu tidak layak ya, tetapi kita itu dilayakkan di tengah ketidaklayakan kita. Makanya sebagai orang-orang yang dilayakkan di tengah ketidaklayakan, itu janganlah membuat kita jadi terus nggak peduli, nggak perhatian dengan yang namanya ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya. Tapi justru ini mengingatkan kita ada kasih dan kemurahan Tuhan ya, yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Di mana tidak ada lagi pembatas untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan pembatas ini sifatnya hanya sementara. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Ya, karena apa? Yaitu tadi, Tuhan sudah memberikan kemurahan. Nah, dalam kemurahannya ini, apakah kita sudah menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Misalnya, ini tidak terasa ya, kita sudah akhir bulan. Apakah kita juga sudah mensyukuri perjalanan hari-hari kita ya? 31 hari misalnya ya di dalam bulan ini. Sudahkah kita bersyukur akan pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur akan kebaikan dan kasih setianya yang menjagai hati dan pikiran kita untuk kita boleh tetap hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan? Nah, ini menjadi bagian dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita syukuri untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, besok kita akan memasuki bulan yang baru, hari yang baru, dan saya yakin percaya berkat yang baru. Percayalah, Tuhan yang sudah menjaga memelihara kita selama bulan Juli ini, yang juga akan menjaga memelihara kita di bulan Agustus. Nah, oleh sebab itu yuk, makin hari makin dekat dengan Tuhan ya. Jangan semakin menjauhkan diri ya. Semakin kita dekat, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, wah, hidupnya akan jauh lebih indah. Ya, makanya ada orang bilang itu begini, udah percaya saja, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Pertanyaannya, kita dekat nggak dengan sama yang mengatur ini? Atau kita juga nggak kenal sama yang mengatur, atau bahkan nggak peduli sama yang mengatur. Nah, gimana hidup kita mau diatur dengan baik? Ya, kalau kita percaya hidup ini ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur, semua ada yang ngatur. Yuk kita deketin yang mengatur itu ya. Supaya apa? Kita merasakan, oh ini pengaturan yang sangat baik. Percayalah pengaturan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melewati selama 31 hari ini, mungkin saya percaya ya, setiap kita mengalami banyak hal. Nah, pelajaran pengalaman iman ini kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Sehingga tidak lagi membuat kita ragu, tidak lagi membuat kita khawatir dalam menjalani hidup. Ya, buktinya sampai hari ini Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Nah, kiranya dalam perjalanan iman ini kita boleh tetap didapati setia ya, dan sampai akhir hidup kita senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk 31 hari ini kami boleh jalani di bulan Juli. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan di bulan Agustus yang akan kami jalani ini juga Engkau yang akan menjaga, Engkau yang juga akan memelihara kehidupan kami. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan, apakah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah Tuhan setiap kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, dan tetap berikan kami pengharapan sehingga semua kami ada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk setiap kami, ajar kami tetap setia, hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu, senantiasa hidup untuk senantiasa mencari dan senantiasa dekat hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan
untuk akses yang Tuhan berikan, yang tidak ada lagi pembatas, karena Tuhan sudah menyelesaikan pembatas-pembatas itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau jaga dan lindungi sertai setiap kami. Kami mohon berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.